padamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku. Salam sahabat doa kekuatanku, jumpa lagi bersama kami dalam doa dan renungan kita hari ini, Senin 24 Juni 2024. Doa dan renungan kita hari ini akan bersama saya, Suster Maria Magda PRR, yang diambil dari Injil Lukas, bab 1 ayat 56 sampai ayat ke-66 dan dilanjutkan ayat ke-80. Mari Bapak Ibu, Saudara dan Saudari yang terkasih, sebelum memulai permenungan kita dalam seluruh hari ini, mari kita mengundang kehadiran Roh Kudus melalui lagu Veni Creator. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Allah Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepadamu untuk berkat penyertaan dan bimbingan-Mu bagi kami hingga hari ini. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, tuntun dan sertailah kami dalam setiap derap langkah perjalanan hidup kami, dalam berbagai suka duka hidup keluarga kami, komunitas kami. Kami mohon kiranya Engkau menyertai kami, memberikan jalan keluar manakala kami memperoleh tantangan dan kesulitan dalam hidup. Untuk itu ya Tuhan, kami akan mendengarkan sabda-Mu sebagai pedoman dan penuntun langkah hidup kami. Mari, utuslah Roh Kudus-Mu
untuk mendiami hati kami masing-masing, agar kami boleh mendengarkan sabda-Mu dan boleh merenungkan serta menerapkannya dalam kehidupan kami. Nama-Mu yang kudus kami puji, kini dan sepanjang masa. Amin. Sabda Tuhan hari ini diambil dari Injil Lukas bab 1 ayat 57 sampai 66, dilanjutkan dengan ayat yang ke-80. Kelahiran Yohanes Pembaptis. Kemudian genaplah bulannya bagi Elizabeth untuk bersalin, dan ia pun melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika tetangga-tetangganya serta sanak saudaranya mendengar bahwa Tuhan telah menunjukkan rahmat-Nya yang begitu besar kepadanya, bersukacitalah mereka bersama-sama dengan dia. Maka datanglah mereka pada hari yang ke-8 untuk menyunatkan anak itu, dan mereka hendak menamai dia Zakaria menurut nama bapaknya. Tetapi ibunya berkata, "Jangan, ia harus dinamai Yohanes." Kata mereka kepadanya, Tidak ada di antara sanak saudaramu yang bernama demikian." Lalu mereka memberi isyarat kepada bapaknya untuk bertanya nama apa yang hendak diberikannya untuk anaknya itu. Ia meminta batu tulis lalu menuliskan kata-kata ini. Namanya adalah Yohanes, dan mereka pun heran semuanya. Dan seketika itu juga terbukalah mulutnya dan terlepaslah lidahnya, lalu ia berkata-kata dan memuji Allah. Maka ketakutanlah semua orang yang tinggal di sekitarnya, dan segala peristiwa itu menjadi buah tutur di seluruh pegunungan Yudea. Dan semua orang yang mendengarnya merenungkannya dan berkata, "Mencari apakah anak itu nanti? Sebab tangan Tuhan menyertai dia." Adapun anak itu bertambah besar dan makin kuat rohnya, dan ia tinggal di padang gurun sampai kepada hari ia harus menampakkan diri kepada Israel. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Syukuri kelahiranmu sebagai buah cinta, bukan buah bibir. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudariku yang terkasih dalam Kristus, tema permenungan kita hari ini, syukuri hidupmu sebagai buah cinta, bukan buah bibir, yang terinspirasi dari Injil yang baru kita dengarkan tadi tentang peristiwa kelahiran Yohanes Pembaptis. Hari ini Gereja Katolik sejagat merayakan hari raya kelahiran Yohanes Pembaptis, yang dimana kelahiran Yohanes Pembaptis sudah dirancang, sudah disiapkan oleh Allah, bahwa dialah yang akan meluruskan jalan bagi Tuhan. Dia yang akan bersorak-sorak di padang gurun, meminta kepada segala bangsa untuk mempersiapkan jalan menyambut kedatangan Tuhan. Saudara dan saudariku yang terkasih dalam Kristus, kisah Injil hari ini, kisah tentang peristiwa kelahiran Yohanes Pembaptis, mengingatkan kita juga akan peristiwa kelahiran kita di dunia. Mari kita bertanya pada diri, apakah kelahiran saya, apakah kelahiran kita merupakan buah cinta atau sebaliknya? Jika itu merupakan buah cinta, maka betapa bersyukurnya kita, karena Tuhan telah menyediakan yang terbaik bagi kita. Dan sebaliknya, apapun itu, tetap Tuhan memiliki rencana yang terindah dalam setiap perjalanan hidup kita masing-masing. Kita bisa membayangkan di dalam kehidupan sebuah rumah tangga, lalu ketika menantikan sebuah momongan yang dirindukan selama ini, lalu telah hadir, mungkin ketika ibunya baru saja mengandung, mungkin baru bulan ke-5, bulan ke-6, atau bulan ke-7, mereka sudah menyiapkan nama yang baik, entah itu nama sebagai nama laki-laki ataupun nama perempuan. Keluarga akan sudah menuliskan atau sudah memiliki sebuah nama yang indah yang akan diberikan kepada buah hati mereka yang akan segera lahir ke dunia. Hal itu juga sama dialami oleh
Yohanes Pembaptis. Tetapi sayangnya yang menjadi perbedaan dari peristiwa kelahiran Yohanes Pembaptis dengan kita, dewasa ini dalam kenyataannya bahwa ketika hendak melahirkan seorang anak, maka sebelum peristiwa kelahirannya kita sudah menyiapkan nama. Tetapi berbeda dengan kelahiran dari Yohanes Pembaptis, belum memiliki nama apapun, sehingga pada saat itu mereka bertanya-tanya, kira-kira nama apa yang harus diberikan untuk anak ini. Lalu kita mendengarkan tadi bahwa mereka mengusulkan agar namanya sama dengan bapaknya. Lah kan bagaimana mungkin itu bisa terjadi? Akhirnya mereka meminta kepada bapaknya Zakaria supaya bisa memberi nama. Dan pada saat itu Zakaria dia bisu, tidak bisa berkata-kata karena dia tidak percaya bahwa istrinya Elizabeth itu akan melahirkan. Sehingga pada saat itulah baru dia percaya bahwa oh, rencana Tuhan itu memang sungguh indah dalam hidupnya. Istrinya bisa hamil di usianya yang sudah senja seperti itu. Sehingga waktu itu dia meminta batu untuk menuliskan nama untuk anaknya itu, dan namanya adalah Yohanes Pembaptis. Saudara dan saudariku yang terkasih, melalui kisah Injil hari ini dan juga kita diajak untuk kembali melihat ke masa lalu kita, melihat kembali peristiwa awal kelahiran kita di dunia ini, yang dimana Tuhan sudah memiliki rencana, Tuhan sudah merancang yang terbaik di dalam perjalanan hidup kita masing-masing. Hanya saja bagaimana tanggapan kita, bagaimana respek kita terhadap rancangan Tuhan yang sudah Tuhan sediakan, yang istilahnya garis tangan hidup kita berbeda. Bagaimana respek kita, bagaimana tanggapan kita terhadap rancangan Tuhan itu. Apakah dalam seiring dengan perjalanan hidup kita seperti Yohanes Pembaptis yang berpuasa dan berdoa di padang gurun, dan pada akhirnya Yohanes Pembaptis yang menjadi orang yang berseru-seru untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan, yang berarti bahwa hidupnya berarti untuk Allah yang menciptakan dia dan untuk sesama di sekitarnya. Maka kita juga diajak untuk melihat ke kedalaman pribadi kita masing-masing. Apakah keberadaan saya di dunia ini memberi dampak positif untuk Allah dan juga untuk sesama di sekitar saya? Atau sebaliknya, jangan sampai keberadaan saya membawa beban untuk orang di sekitar saya. Maka mari Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, kita sekali lagi diajak untuk bisa melihat diri kita, untuk bisa menjadi orang, menjadi pribadi yang senantiasa berarti, yang senantiasa memiliki peran untuk sesama di sekitar kita. Amin. Setelah mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, marilah kita menyampaikan doa-doa permohonan kita. Kita berdoa untuk semua mereka yang sedang sakit, anggota keluarga kita maupun siapapun mereka, secara khusus untuk saudara-saudari kita di dalam YouTube Doa Kekuatanku Channel yang sedang sakit, entah apapun itu sakit mereka, mari kita memohon uluran dan berkat Tuhan agar Tuhan boleh menjamah bagian tubuh mereka yang sakit. Dan kita juga mohon rahmat, kekuatan, serta ketabahan hati bagi mereka, sehingga mereka mampu untuk melihat penderitaan yang mereka alami sebagai bagian dari membantu Yesus untuk memikul penderitaan hidupnya. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita juga berdoa untuk semua orang, semua yang telah meninggalkan ajaran gereja Katolik. Kita berdoa kiranya melalui doa-doa kita, Tuhan Yesus bersama Bunda Maria boleh menggerakkan hati mereka agar kembali kepada jalan dan ajaran Yesus Kristus yang benar. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita berdoa untuk diri kita sendiri, dimanapun itu kita berada, dengan segala pergulatan, dengan segala pergumulan dan pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada kita.
Kiranya dari hari ke hari kita senantiasa sehat dalam bimbingan dan penyertaan Tuhan, dan kiranya setiap pekerjaan dan karya yang kita kerjakan boleh menghasilkan rezeki yang cukup demi mencukupi kebutuhan dalam hidup keluarga masing-masing. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita berdiam diri sejenak, menyampaikan doa dan permohonan kita. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita satukan semua doa dan harapan kita dengan doa yang diajarkan oleh Kristus sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, Tuhan kita bersamamu berdoa Tuhan dan bersama melalui rohmu. imannya. Semoga saudara sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara dan Saudari yang terkasih untuk kebersamaan kita hari ini. Kita akan kembali berjumpa dalam doa dan renungan di hari selanjutnya. Kami akan selalu hadir menyapa setiap hati. Dikala hati terasa hampa, doa jadi kekuatan. Ketika terbersit sejuta angan, doa jadi tempat curahan. Di saat raga terasa lelah, doa tempat pengharapan. Tinggallah dalam doa kami, oh Tuhan. Doa kekuatanku dalam nama Yesus Kristus. Engkaulah terang dunia, dalam doa aku sembah sujud padamu. Doa kekuatanku dalam nama Yesus Kristus. Untuk